Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kelas 11 DPIB kembali lagi bersama kami guru DPIB ya, diwakili oleh Bapak di sini untuk mata pelajaran APL interior ya. Untuk APL dan interior kali ini kita masih menggunakan manual ya, belum ke digital. Jadi doakan saja mudah-mudahan pandemi berakhir, kalian juga mematuhi protokol sehingga nanti kita bisa kembali berpraktek di sekolah ya. Kalau sudah praktek di sekolah tentunya kita akan menggunakan perangkat lunak. Nah, untuk tugas sekarang kalian menggunakan manual dengan perspektif. Jadi kita akan membuat perspektif dari ruangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau pada tahun lalu di kelas 10 kalian menggunakan perspektif 1 titik hilang, sekarang kita menggunakan 2 titik hilang. Nah, pertama di sini kita dibuatkan dulu skematik desain dari ruangannya dengan skala 1:100. Ini hanya untuk gambaran saja. Dengan ruangan misalkan lebarnya 4,5 meter kali 3,5 meter ya. Di sini adalah ruangan keluarga. Kalau inspirasinya berasal dari gambar yang ada di Google ya. Hanya sebagai inspirasi saja. Kemudian ruang keluarga di sini untuk patokan kita sebagai orangnya, kalau biasanya untuk 1 titik hilang berada di sini, kita berada di miring, sumbu miring di sini. Jadi di sini adalah titik pandangannya, kita melihat ke arah sana. Oleh karena itu titik hilangnya ada 2. Di sini sudah ditentukan titik hilangnya di sebelah kanan ada 1, sebelah kiri ada 1. Dan kedua titik ini kalau dihubungkan akan menjadi sebuah garis yang horizontal, di mana di sini dinamakan garis cakrawala atau titik horizonnya ya, seperti itu. Kemudian tentukan, ini juga sebetulnya tidak ada ketentuan yang harus berapa senti, semuanya kembali ke dalam kiling masing-masing. Tapi di sini pesan dari kami jangan sampai ada distorsi atau jarak yang tidak masuk akal. Yang penting di sini semuanya masuk akal. Nah, kemudian kita tentukan sebuah titik di tengah-tengah, atas bawah ya, yang vertikal. Iya, sebagai patokannya dulu. Nah, setelah itu kalian juga diberikan kebebasan jaraknya berapa, sekitar 1 cm aja dari atas, diberi titik juga, dari bawah juga kurang lebih di sini. Nah, hubungkan dengan garis titik hilang di kanan kirinya seperti ini. Ingat ya, ini sifatnya sebagai garis bantu, oleh karena itu tidak perlu terlalu tebal kalau kalian gambar. Hubungkan pula ke sebelah sini, sehingga kalau setelah dihubungkan kita lihat ini mirip dengan layang-layang atau belah ketupat seperti ini. Kemudian kamu tentukan titik bebas, misalkan daerah sini ya, berikan patokan titik saja dulu, hubungkan dengan titik hilang sebelah kanan. Nah, lalu buat vertikal ke bawah. Untuk membuat ini benar-benar vertikal ke bawah, kita gunakan 2 buah penggaris segitiga. Nah, sudah. Kemudian tentukan juga titik sebelah sini bebas juga boleh. Nah, kalau ini hubungkan dengan titik hilang di sebelah kiri. Seperti itu. Dan sama buat vertikal ke bawah. Ya, ada pertemuan di sini, kamu hubungkan ke titik hilang sebelah kiri. Dan pertemuan ini kamu hubungkan ke titik hilang sebelah kanan. Oke, di sini mungkin masih cukup rumit terlihat, tapi di sini ada pertemuan sebelah belakang ya. Kalau kita lihat itu di bagian dinding bidang belakang, ada pertemuan di plafon di atas dan dinding lantai di bawah. Kita hubungkan. Apabila ketika kita hubungkan itu menjadi sebuah garis yang tegak lurus ke bawah, maka panduan-panduan di sini berarti sudah benar semua ya. Ketika kita sudah buat seperti ini, kita boleh menghapus bagian yang sudah tidak diperlukan. Salah satunya di bagian sini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini ya, garis yang sudah tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau misalkan kalian membuatnya dengan garis tipis, itu tidak perlu dihapus, tidak masalah. Nah, sekarang kamu sudah bisa membayangkan ini adalah untuk bidang lantai, ini bidang dinding, ini bidang dinding, dan ini adalah bidang untuk langit-langit atau plafonnya. Kemudian untuk hubungannya dengan denah yang ada di bawah ini, dinding ini adalah dinding yang sebelah sini. Kemudian dinding yang ini adalah dinding yang sebelah sini, dan untuk permukaan lantainya adalah daerah sini. Seperti itu gambarannya. Kemudian kita akan membuat furnitur yang lainnya, misalkan rak TV gantung ya.
kita bisa membuat rak TV gantung di sebelah sini misalkan ya, patokannya kita mulai dari yang bagian belakang yang nempel dengan dinding dulu. Ini sebetulnya tidak ada aturan harus berapa senti, tapi yang penting di sini masuk akal ukurannya. Ya, semua garis yang ada itu harus menuju ke titik hilang. Nah, lalu ini dia akan muncul ke depan. Nah, seperti itu. Ini dari mana munculnya kita hubungkan dengan titik hilang sebelah kanan. Nah, seperti itu. Yang bawahnya pun sama. Oke, kita perlu pertebal yang memang kita perlukan. Misalkan dia majunya ketebalannya untuk rak dindingnya cukup sampai sini. Maka vertikal ke atas, ini juga sama vertikal ke atas, hubungkan dengan yang tadi. Nah, seperti itu. Yang ini hubungkan dengan titik hilang sebelah sini. Nah, seperti itu. Kemudian mau sampai mana panjangnya juga diberikan kebebasan kepada kalian kreativitasnya, tapi sesuaikan dengan denah. Kurang lebih mungkin sampai sana. Ini hubungkan ke bawah, dan ini satukan dengan titik hilang dulu tentunya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu berarti bagian bawahnya harus ditambahkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini, oke, sebelah sini dulu kita hubungkan dengan titik hilang sebelah kanan. Dibuat garis tebal, hubungkan dengan garis sebelah sini sehingga kita bisa melihat skema sebuah kubus ya, bukan kubus tapi dia sebuah balok yang sifatnya nanti berperan sebagai rak televisi. Misalkan kita buat televisi sebelah sini tingginya sampai segitu, misalkan kita hubungkan dengan garis titik hilang, bagian bawahnya pun sama. Nah, seberapa jauh itu juga bisa diberikan bebas ya kepada kalian, misalkan sampai sini kemudian vertikal ke bawah sehingga bisa agak ada bayangan ya di sini adalah televisi seperti itu. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Kalau dari contoh di sini kita ada sofa ya di denah ya. Nah, untuk keberadaan sofa itu sendiri kita berikan bagian bawahnya dulu misal ya. Nah, seperti itu. Ini tuh nanti yang akan berkaitan sama lantai. Kemudian dari sisi sebelah sini, nah seperti itu, ujung paling luar sofa sebelah sini, dan bagian depan dari sofa misalkan kita batasi sampai titik sini, hubungkan ke titik hilang. Oke. Bagian bawah sofa sudah ada, kita sekarang buat ketinggiannya, sesuaikan dengan vertikal ke atas seperti ini. Ini pun sama, dibuat vertikal ke atas, pakai filling juga boleh. Misalkan tingginya sampai sini boleh, itu dihubungkan dengan titik hilang. Kemudian bagian sini juga dihubungkan ke titik hilang. Nah, sudah ada gambarannya. Kita buat ketebalan dari sofa itu sendiri misalkan ya. Boleh dengan freehand ini. Kemudian ada bagian bantal yang mencuat ke atas sebagai sandaran. Nah, di sini ya tadi ya kita sudah buat. Oke. Kemudian nah, sampai situ ini ada bagian ketebalannya. Oke, untuk bagian sofa sudah kurang lebih sama, boleh ditambahkan bantal misalkan di sini seperti itu. Lalu apalagi misalkan di sini ada pintu yang besar ya. Pintu yang besar itu berfungsi sebagai bukaan, jadi untuk terang ataupun bisa dibuka lebar-lebar. Nah, untuk pintu itu sendiri lebarnya misalkan di sini sampai ada nyisa ya, ada sisa kanan dan kiri. Oleh karena itu boleh diberikan patokan misalkan sampai sini. Berikan vertikal ke atas. Nah, untuk patokan sampai atasnya di mana? Kita pakai perbandingan. Misalkan di sini tinggi dari plafon itu 3 meter. Nah, kalau mau tinggi si pintunya misalkan 2 meter, maka kamu buat di sini berapa senti dikali 2/3-nya, maka itu dapat ketinggiannya. Atau kalau tidak, kita gunakan perkiraan juga tidak masalah. Asalkan dari bidang dinding setinggi ini, pintunya jangan sampai atas ataupun hanya pendek seperti ini. Yang penting di atas dari horizon, karena ini adalah titik mata kita berada ya. Misalkan kita buat ketinggian pintunya sampai sini, boleh berikan tanda saja, lalu hubungkan ke titik yang sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ujung juga boleh dibebas ya. Misalkan sampai sana dan dibuat vertikal ke bawah seperti itu. Kemudian dibuat ketebalan dari kusennya. Ini Bapak tidak buat terlalu detail ya, tapi yang penting kalian bisa memahami bagaimana prinsip-prinsip pembuatannya. Kemudian ada apa lagi? Kalian boleh membuatkan furnitur yang lain. Misalkan di sini ada sofa bulat.
Untuk sofa bulat posisinya sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Misalkan dibuat bulatannya seperti itu, dia naik ke atas. Nah, di sini diperlukan sense atau permainan dari feeling yang cukup baik ya. Dengan berlatih mungkin kalian akan lebih baik nanti, lebih bagus gambarnya. Kemudian ada apa lagi, kita lihat di denah. Ada meja tapi mejanya tertutup oleh sofa, jadi kita tidak perlu menggambarkannya. Nah, sekarang misalkan ada karpet. Karpetnya ukurannya misalkan lebih besar dari sofa itu sendiri. Nah, misalkan dari sini. Kemudian ke titik hilang sebelah kanan kiri dibuat sana, ini juga sama patokannya ke titik hilang. Nah, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Misalkan ada furnitur yang lain. Misalkan ada rak yang nempel di atas ya, ada apa ya namanya, ambalan ya. Hubungkan ke titik hilang. Nah, misalkan rak ambalannya satu apa ya, satu lapis saja dulu lah, misalkan ini hanya untuk sebagai contoh. Iya, seperti itu. Boleh ditambahkan misalkan ada ornamen-ornamen yang lain. Misalkan di sini kita buatkan ada vas bunga atau rumputan, atau misalkan di sini ada deretan buku, juga boleh dibuatkan seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi, juga silahkan kalian buat kreasi yang lain. Misalkan di sini kita buatkan untuk tekstur atau misalkan detail dari apa ya ini, rak TV ya. Boleh diberikan kebebasan kepada kalian untuk mencari referensi sebanyak mungkin, seperti itu contohnya. Kemudian ada apa lagi, silakan kalian boleh tambahkan yang lain. Misalkan jam dinding, jam dindingnya untuk bentuknya ingin kotak, boleh jam dinding lama misal ini ya. Tapi ingat, setiap benda itu patokannya menuju ke titik hilang seperti ini. Iya, seperti itu. Ini gambarannya saja untuk skematik desain. Ketika kalian sudah bisa membuat dari bagian terluarnya, maka bisa dipertebal supaya lebih jelas di mana ujung atau batasan dari gambar yang kita buat. Nah, dipertebal lagi supaya ini memberikan ketegasan di manakah benda yang kita buat. Kemudian untuk bagian pelafon juga bisa kalian berikan aksen, misalkan dia ada kedalaman. Nah, di sini juga tidak diukur berapa. Yang penting di sini terlihat apa ya, masuk akal ya dari segi ukuran. Nah, untuk menunjukkan kedalaman maka dia harus masuk ke situ ya. Ini patokannya ke sini, titik hilang sebelah sini. Iya, itu sekedar contoh. Untuk lampu, misalkan mau menempatkan di tengah-tengah, maka kita buat diagonal dari bidang plafonnya. Nah, berarti tengah-tengahnya sebetulnya di sebelah sini. Boleh dibuatkan lampu dengan variasi yang berbeda-beda, boleh yang digantung, misalkan banyak variasi lampu ya. Bagaimana ini contoh lampunya misalkan? Misal seperti itu ya. Atau misalkan ada ornamen, betul di sini ada ornamen lampu, juga boleh ditambahkan. Pokoknya di sini kalian diberikan kebebasan untuk berkreasi sebanyak mungkin, juga tidak masalah. Oke, cukup demikian ya yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa membantu pembuatan tugas menggambar perspektif dua titik hilang. Silahkan berkreasi sebagus mungkin. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ke kami, Guru APL Interior, melalui pesan WhatsApp. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.